Nugraha? Bisa jelas Pak. Baik Pak, ini ada pertanyaan ini. Sekarang jam 10.17 waktu Indonesia Tengah. Ya. Kita berakhir nanti 10.45 itu ada pertanyaan sampai habis. Jadi masih ada waktu kita sekitar berapa menit lagi nih, ya Pak ya? Siap. Ini ada pertanyaan ini dari Bambang Sabariman, ya Bapak. Bagaimana detail penulangan daerah struk, BIM, kolom, join pracetaknya? Terus yang kedua, pracetak tersebut kan masih ada tulangan konvensional. Nah, desain tulangan ini didasarkan apa saja termasuk beban kombinasinya. Yang ketiga Pak, detail tulangan konvensionalnya apa tetap rumit? Yang keempat, tanda yang terbaca pada kurva histeresis sikling uji kolom yang menandakan kembali ke seperti apa dalam kurung pendisipasi energinya Pak. Pertanyaannya Pak Nugraha. Ya oke. Nanti tolong diingatkan Pak ya, ada 4 item saya lihat. Iya Pak. Ya. Yang pertama detail Recording in progress. itu memang ada frustresnya dan itu yang menjadi ini ya sumber daripada yang namanya. Nah itu proporsinya memang kalau di SNI 8367 itu minimal 50% gaya prategangnya. Jadi memang agak berbeda ya dengan prategang biasa. Ya. Jadi kalau untuk yang pracetak tahan gempa kinerja tinggi ini kabel prategangnya harus center ya di tengah dan kemudian minimal 50% daripada beban di join itu ya, lembal dekat join itu ditahan oleh prategang. Kemudian pembacaan ini ya, pembacaan kurva hysteresis slope itu memang kalau kita ngetes itu istilahnya alat membaca datanya tuh ratusan itu. Ada yang untuk baca pergerakan ya, displacement, ada juga yang untuk membaca regangan ya, regangan di tulangan-tulangan. Nah, jadi hysteresis slope yang tadi dilihat itu yang biasanya yang paling penting kita amati itu adalah hubungan gaya dan drift ya, pergerakan horizontal dari ujung kolom tempat kita memberikan bebannya. Itu yang paling utama kita monitor ya. Dan itu menjadi penentu bagi persyaratan penerimaan sistem tersebut ya. Apakah itu rangka pengukuran khusus, menengah atau biasa. Itu ada parameter-parameternya di SNI 7834. Dan kemudian untuk mengukur pendisipasi energi itu umumnya adalah baja ya. Jadi baja yang disambung, tapi memang uniknya kalau pendisipasi energi, penyambungnya kita buat lemah. Supaya kalau terjadi beban gempa yang overstress, dia larinya ke bagian lemah tadi, tidak lari ke beton. Kalau lari ke beton nanti babak belur ya, kayak sendi plastis yang biasa. Tapi dengan kita pusatkan pendisipasi energi itu di alat ini, maka
alat ini yang akan istilahnya menderita gitu ya. Dan karena dia terpusat, kalau kena gempa nanti kalau rusak ya alatnya ini ya, dan mudah diganti. Nah, untuk mengukur kinerja daripada pendisipasi energi ini biasanya kita pasang pengukur regangan ya, namanya strain gauge yang kita tempelkan di alat tersebut, dan itu bisa kita baca ya, data-datanya, dan kita rekam dalam ada namanya data logger ya. Jadi ya memang bagi Bapak Ibu yang berminat ke sana mungkin nanti bisa sering main ke Pusitbang Permukiman ya, Kementerian PUPR, sekarang Bina Teknik. Ya kalau berminat untuk mempelajari atau barangkali mengikuti berbagai pengujian yang sering dilakukan di sana. Mungkin demikian Pak, apa ada yang tertinggal? Semoga saudara penanya Pak Bambang Sabariman bisa menerimanya dan bisa memahami. Baik, masih ada pertanyaan Pak? Ya. Dari Ibu Shirley Ayu Sisilia. Izin bertanya Pak, dijelaskan untuk pracetak perhitungan tersebut, perhitungan permodelan geometrik gedung tapi dari masa fabrikasi, dibawa ke lokasi sampai pada saat pemasangan. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah diberikan contoh perhitungan singkat atau gambaran perhitungan singkat masing-masing? Terima kasih Pak. Contoh, ya mungkin ya bisa saja sih ya. Tapi coba saya pilihkan ya. Itu ada biasanya di sesi tertentu itu untuk namanya stress control ya. Coba nanti saya pilihkan Pak, saya kirim ke panitia ya. Oke, baik Bapak. Masih ada sekitar pertanyaan ini 3 lagi Pak, dari Bapak Robiangga. Izin bertanya Bapak, pengertian drift tadi apa ya Pak? Mungkin saya terlewatkan gitu. Drift. Drift itu adalah rasio antara pergerakan horizontal, ya, jadi goyangan ke samping dibagi dengan tinggi gedung. Jadi misalnya kalau satu lantai ya, floor ke floornya 3 meter gitu. Nah kemudian kalau kolom itu bergerak 3 mili gitu ya ke samping karena gempa, maka driftnya itu adalah 3 mili bagi 3.000 ya, atau 1/1000. Jadi drift itu pergerakan horizontal relatif definisinya. Begitu Pak ya Pak? Halo Pak. Silakan Pak. Ya. Masih ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Sebelum efektifnya penggunaan pracetak dalam menahan beban gempa dibandingkan dengan konvensional, secara analisis perkiraan berapa persen kerusakan yang bisa direduksi? Kemudian terkait biaya jika dibandingkan dengan konvensional, apa jauh lebih efisien atau tidak? Itu pertanyaannya Pak. Ya, jadi tingkat kerusakan memang sangat tergantung dari sistem yang digunakan ya. Jadi kalau yang sistem pracetak biasa itu kan ada yang rangka pemikul main khusus, ada yang menengah, ada juga yang biasa gitu ya. Jadi tentunya tingkat kerusakannya tergantung dari sistemnya gitu ya. Kalau rangka pemikul main khusus ya, kalau kena gempanya kuat, tentunya seperti yang kita lihat di contoh-contoh ya, rusaknya tentunya kalau kita rencanakan pakai yang lama itu collapse prevention ya, berat itu ya. Tapi kalau kita rencanakan dengan peraturan yang baru itu life safety, relatif lebih ini ya, lebih ringan rusaknya. Tapi untuk yang pracetak kinerja tinggi itu bisa kinerjanya ini malah ya, apa namanya, immediate occupancy ya. Jadi sangat ringan, jadi bisa tetap digunakan gedungnya. Nah, kalau untuk masalah biaya itu tentunya sangat tergantung dari banyak hal ya, dari segi desain, dari segi metode produksi, ya, dari segi jumlah. Ya, tapi umumnya sih makin reguler gedung tersebut, maka makin efisien ya.
makin banyak perulangan komponen, ya. Jadi misalnya komponennya, kalau yang paling ekstrim mungkin hanya ada 1-2 tipe untuk seluruh gedung gitu ya, itu akan jadi cukup ekstrim ininya penghematannya. Tapi pengalaman kita sih, kita selalu bisa kejar efisiensi itu ya, dibandingkan struktur konvensional. Demikian. Halo? Monggo Pak, ada lagi? Dari Pak Bernat ini Pak. Dengan Oke, adanya silakan. teknologi tinggi berupa beton, pracetak bermutu tinggi, apakah secara ekonomi memiliki nilai ekonomi yang cukup efisien bagi masyarakat umum? Pertanyaan yang kedua, dengan gempa yang cukup besar, sementara perhatian tertuju pada strukturnya, apakah ada perhatian juga terhadap instalasi-instalasi pendukung bangunan yang berpotensi menimbulkan bahaya seperti contohnya instalasi gas atau listrik? Itu Pak, pertanyaan Pak. Ya, jadi kita memang sekarang perhitungan ya, biaya itu lebih ke arah life cycle cost. Jadi seluruh biaya mulai dari segi perencanaan, konstruksi, pemanfaatan, bahkan sampai pembongkaran gitu ya. Nah, pracetak kinerja tinggi ini akan sangat powerful ya kalau kita menghitungnya secara life cycle cost. Jadi misalnya kalau kita kan umur bangunan kita 50 tahun gitu ya. Nah, kalau kena gempa kuat sekalipun kita tidak harus ada namanya business interruptible ya. Jadi gedungnya masih bisa tetap menjalankan fungsinya secara ekonomi dan sehingga biayanya akan jauh lebih efisien ya kalau kita menghitungnya life cycle cost. Memang kalau dihitung investasi awal ya mungkin tidak ya ada sih penghematan ya, cuma tidak sesignifikan kalau kita menghitungnya secara life cycle cost. Kemudian yang kedua mengenai komponen-komponen lain yang misalnya instalasi dengan sistem pracetak kinerja tinggi itu kan driftnya terkontrol ya. Jadi deformasinya sangat terkontrol, sehingga kalau deformasinya terkontrol, efek kepada secondary elemen ya seperti mekanikal ataupun arsitektur itu akan jauh lebih kecil, sehingga gedungnya akan tetap bisa berfungsi termasuk mekanikal maupun arsitekturnya. Demikian Pak, ada pertanyaan berikut? Baik, ada Bapak Ibu peserta sekalian mungkin ada yang langsung mau bertanya. Pak Bambang Sabariman, silakan Pak. Pak Bambang Samariman. Halo, bisa. Pak Bambang Samariman. Halo. Ingin bertanya langsung, Pak? Ya, silakan, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Tadi belum bisa soalnya, Pak. Oke. Selamat siang Pak Hari. Oke, Pak Hari, saya Pak Hari. Ya, siap. Oke, ketemu lagi Pak Hari. Yang saya ingin tanyakan Pak Hari, tentunya terkait dengan drip aktual, Pak. Kalau seandainya kita akan mengukur bangunan yang barusan kena gempa, itu bagaimana cara mengaksesnya, Pak? Jadi drip yang terjadi secara aktual setelah bangunan kena gempa itu cara mengaksesnya bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dijelaskan kembali lagi capacity curve pada ATC 40, Pak. ATC 40 itu karena kan ada maksimalnya kan tetap driftnya adalah 3,5, Pak. Setelah itu CP di 3,5 sampai 5 itu kan CP, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, Pak, yaitu tentang SCE ya 4117 itu R kan sudah tidak ada, Pak. R tidak ada. Apakah di pracetak R juga tidak ada? Kemudian diganti menjadi
M faktor, Pak. Terima kasih itu, Pak. Barangkali saya tanyakan. Oke, jadi yang pertama mengukur drift ya. Itu bisa pakai teodolit biasa sih, Pak. Jadi kemarin kita, ya, kalau untuk gedung yang udah berdiri ya, kita lakukan itu hampir di setiap gedung kita yang di Mamuju tuh, melakukan seperti itu ya. Kalau driftnya udah lewat persyaratan ya, itu artinya sudah tidak layak fungsi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Kedua, kurva ATC ya. Ya. Ya memang kurva ATC itu kurva yang generik ya, yang sudah standar. Kita untuk 3,5% ke atas memang itu sudah ini ya, sudah pola prevention. Jadi testing kita diharuskan sistem itu mempunyai satu perilaku yang tanda petik ductile gitu ya, baik kekuatan, kekakuan maupun energi disipasinya pada drift 3,5%. Jadi itu untuk memenuhi syarat minimal struktur rangka pemikul momen khusus gitu. Nah, cuma kalau peraceta kinerja tinggi, kita juga bisa melihat ya di drift misalnya 2,2 ya, di mana drift 2,2 itu adalah drift untuk DBE ya, Descent Based Earthquake ya, yang kalau di kita 2/3 MCR itu bisa dilihat kinerjanya jauh lebih baik gitu dibanding kalau sistem yang biasa Pak ya, yang peraceta biasa yang nggak pakai kinerja tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, sorry Pak. Yang Pak, kalau ASCE 1 ya itu yang R-nya tidak ada, kemudian diganti M faktor. Apakah untuk yang pracetak atau yang beton konvensional juga diganti begitu, Bapak? Iya betul. Ya. Jadi kalau ASCE 4117 itu performance base ya. Jadi itu akan lebih kelihatan tuh Pak, sistem pracetak kinerja tinggi kalau kita pakai ASCE 417 Pak. Kalau yang sekarang kan nggak terlalu kelihatan ininya ya, efek daripada pemakaian post tension unbonded itu dalam produk desain ya. Karena kalau sekarang ya kalau kita pakai R ya R-nya ya sama-sama 8 gitu ya. Yeah. Terus gayanya nanti berapa, terus berapa persen masuk pre-stress, berapa persen masuk tulangan biasa. Jadi nggak terlalu kelihatan ininya peningkatan kinerjanya ya. Ya, tapi kalau pakai ASCE itu 417 itu akan kelihatan itu. Karena kita bisa masukkan ininya hysteresis curve-nya itu yang unik itu ya. Nanti dia akan keluar bahwa kinerjanya akan jauh lebih baik dibanding yang biasa. Tapi kan belum direkomendasikan apa Pak? Apa disahkan untuk dipakai itu loh Pak, maksudkan jadikan undang-undang. Maksudnya ASCE 417-nya ya memang tahun inilah Pak diusahakan ya. Diusahakan tahun ini keluar sehingga ya ada peluang untuk kita melakukan inovasi dan bisa istilahnya diapresiasi ya, dan juga lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya mudah-mudahan ada bintek lagi terkait dengan M itu Pak nanti, sehingga aplikasi kami nanti seperti apa begitu Pak. Syukur-syukur kalau seandainya ada bangunan yang lama atau tes yang lama, kemudian coba direview dengan M faktor itu loh Pak. Bedanya di mana kira-kira begitu? Ya. Iya Pak, siap Pak. Jadi kita sama Kementerian PUPR komit nih Pak untuk sharing semua perkembangan terbaru ya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Iya. Ya. Tanya langsung Pak. Izin tanya langsung Pak. Halo. Ya izin Pak Hari bertanya ini. Ya silakan. Ya, terima kasih Pak. Baik. Selamat siang Pak Hari, lagi on the way di mobil ini Pak, mudah-mudahan bisa selamat nih jalannya. Terima kasih Pak. Baik Pak Hari, saya bertanya ya sedikit masalah join ya, sambungan antara balok kolom. Kita juga tahu bersama bahwa daerah itu memiliki tegangan geser, nomad dan bentur yang bervariasi. Pertanyaannya adalah bagaimana menjamin join balok kolom itu bisa berfungsi dengan baik, Pak. Di samping itu juga masalah monolit antara material yang ada di join dan balok kolom ini. Mohon pencerahannya, Pak Hari. Terima kasih.
Ya, jadi join ini mungkin ada dua aspek ya. Yang pertama dari segi perencanaan. Jadi perencanaan itu inovasi itu sudah proof ya di Bank Permukiman itu dipastikan sudah handal ya desain. Kemudian yang kedua adalah masalah pelaksanaan. Apakah yang sudah direncanakan itu benar-benar istilahnya terlaksana di lapangan ya? Nah, kalau ini memang masalah pengawasan ya, Bapak Ibu ya. Meskipun pengawasannya lebih mudah lah ya, karena lebih terlihat ya, lebih terlihat kasat mata, dan juga penggunaan material-material yang jauh lebih praktis ya, misalnya grouting ya. Grouting itu mengerasnya cepat ya, nggak nyampe 1 hari dia udah bisa keras gitu ya, sehingga pemeriksaannya lebih bisa visual gitu, dibanding beton konvensional ya. Jadi ada 2 aspek Pak. Jadi yang pertama perencanaan. Kalau perencanaan yang penting sudah di Bank Pemukiman, ada sertifikatnya, oke. Kemudian dari segi pelaksanaan, jadi SOP daripada masing-masing sambungan tersebut harus bisa dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dan biasanya itu pelaksana pracetak itu ada juga sertifikat dan trainingnya Pak, yang ada di istilahnya dari Bina Konstruksi juga gitu ya. Jadi salah satu usaha kita untuk menjamin bahwa pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan adalah dilakukan oleh tenaga-tenaga konstruksi, baik itu tenaga ahli maupun tenaga terampil yang sudah mengikuti BITEK dan certified. Ini itu Pak. Baik, terima kasih Pak Hari. Ya. Saya izin Pak bertanya langsung. Izin Pak. Silakan. Ya. Sumber langsung dipersilakan. Ya, terima kasih Pak, dari saya Muhammad Idris Pak dari Polda Ujung Pandang. Terima kasih Pak Hari atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya pertama Pak ini mengenai duktilitas daripada beton precast ini. Mohon dijelaskan Pak, apakah dijelaskan perbandingan antara duktilitas pada precast dan konvensional yang hubungannya tentu sama-sama kita ketahui. Tentu kita menghindari dalam hal ini over reinforce. Kemudian yang kedua, mengenai adakah perbedaan tinggi maksimum gedung precast ini yang tentu direncanakan pada tergantung dari tingkat besar gempa yang akan terjadi, misalnya yaitu struktur tadi disinggung struktur rangka pendukung momen biasa, khusus dan menengah. Tentu ini kan terkait dengan zona gempa di mana akan dibangun konstruksi tersebut. Nah, jadi pertanyaannya apakah ada perbedaan maksimum tinggi. Kemudian yang terakhir ini hanya barangkali masukan saja. Saya kira sudah ada semacam desain rumah tinggal. Sisa barangkali ini sosialisasinya Pak ke masyarakat, sebab kalau kita lihat misalnya dalam suatu distrik kawasan terdampak suatu gempa, saya kira yang banyak juga yang terjadi adalah rumah tinggal ya yang rata dengan tanah, tetapi yang banyak disorotkan mengenai bangunan yang multi-story ya. Jadi saya harapkan seperti ini karena salah satu kekeliruan di masyarakat mengenai rumah tinggal ini hanya mengukur kekuatan daripada gedung itu hanya diukur dengan gravity load only. Jadi begitu berdiri ya itu kesimpulannya kuat, padahal belum teruji dengan gaya lateral. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi soal duktilitas ya, ya kita dengan adanya SNI 7834 itu, maka semua inovasi pracetak itu punya standar bagaimana mengukur duktilitasnya Pak. Jadi kalau sudah istilahnya melewati persyaratan pengujian di SNI 7834, maka dia setara dengan struktur rangka komikul men khusus gitu ya. Jadi R faktornya 8, mungkin biunya duktilitas mungkin 5 ya. Kemudian omega sub zero-nya 3, kemudian faktor CD-nya 5,5 gitu ya. Kalau misalnya nggak masuk di 3,5%, SNI 7834 juga ada escape clause-nya ya. Sehingga bisa masuk kategori struktur komikul momen menengah atau biasa ya.
Nah, sekali sudah kita klasifikasikan dengan istilah-istilah standar itu, maka adaptivitasnya dianggap setara ya dengan yang ada di kode SNI 1726/2019. Kemudian yang kedua juga mengenai batas ketinggian. Jadi itu juga sama Pak. Jadi kalau struktur cetak sudah termasuk kategori SRPMK misalnya, maka dia bisa diterapkan di hampir semua KDS tanpa batas ketinggian gitu ya. Kalau dia struktur mikul menengah, ya yang nggak bisa dipakai di KDSB dan E ya, hanya bisa di KDSB dan C. Tapi kalau dikombinasikan dengan dinding khusus sistem ganda, maka kalau di KDSB itu maksimal 50 meter ya, kalau di KDSE maksimum 30 meter. Sedangkan kalau di KDSB dan C itu tanpa batas ketinggian. Jadi pada prinsipnya kalau sudah diuji dan ternyata dia setara dengan satu sistem rangka atau sistem dinding yang ada di kode, ya semua yang ada di kode itu tentang batas ketinggian sama berlakunya. Kemudian mengenai rumah tinggal memang kita ada ini ya, ada apa namanya, banyak sistem juga yang sudah untuk rumah tinggal yang sudah teruji, misalnya RISA ya, kemudian juga ada Perumnas juga mengembangkan sistem bearing wall untuk rumah FLPP ya, rumah subsidi. Kemudian juga ada beberapa seperti di Modern Land ya. Nah itu semua sistem-sistem yang sudah diuji di Puskesmas Permukiman untuk khusus untuk rumah tinggal ya. Ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai, ataupun ada yang bisa untuk multi-story ya. Jadi sekarang kita juga sedang menggalakkan itu Pak. Kalau detailnya sudah ada ya di katalog itu ya. Nah, cuma kita lagi nge-push untuk bisa lebih tersosialisasi. Beberapa pengembang sih sudah mengadopsi itu ya, misalnya Perumnas jelas itu ya untuk pembangunan di kompleksnya. Kemudian Modern Land juga sudah melakukan. Tapi kita terus melakukan sosialisasi Pak, agar supaya lebih banyak pengembang ataupun masyarakat yang punya akses ya. Yang penting kan punya akses ya terhadap teknologi ini, sehingga bisa menerapkannya pada pembangunan proyek-proyek mereka. Demikian Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Hari atas jawabannya. Terima kasih. Masih bisa bertanya lagi barangkali Pak Ari. Sebentar Pak Ari. Gak apa-apa Pak Ari. Sampai ngisi waktu Pak Ari. Silakan. Untuk sirwall Pak. Untuk pertekan ini, sirwall, pemakaian sirwall untuk pertekan ini masih diperlukan pada berapa tingkat Bapak kira-kira? Terima kasih. Ya, kalau dinding geser memang aturannya 50 meter ya. Di KDSB ya. Jadi 16 lantai lah. Oh gitu. Kita bearing wall maksimum itu 10 lantai yang di Indonesia. Jadi ya nanti kita coba juga kembangkan ya. Mungkin ada beberapa yang akan ini ya mengembangkan. Kita sudah ada sistem dinding pemikul khusus pracetak yang sudah lolos uji di Puskesmas Permukiman. Dan nanti coba kita lihat Pak ya penerapannya dalam 1 tahun 2 tahun ini untuk diterapkan di lapangan. Oh, oke Pak. Oke. Untuk pertanyaan saya yang pertama tadi Pak, untuk yang di aktual perhitungan drift, itu Bapak menghitungnya dari lantai per lantai atau total Pak? Total dari lantai, misalnya 3 lantai. Apakah dari lantai 1 langsung ke 3 kita tembak dengan teodolit pakai dari lantai 1 sampai ke 3, atau per lantai yang kita asesmen Pak untuk driftnya? Ya. Ya, jadi drift ini ada dua kriteria. Ada yang istilahnya drift antar lantai ya. Jadi kalau drift antar lantai ya misalnya berapa pergeseran di lantai 3, berapa di pergeseran lantai 2 ya. Selisihnya itu ya. Jadi selisih pergeseran ya antar lantai 3 lantai 2 itu dibagi dengan tinggi kolom lantai 3 ke lantai 2. Itu drift antar lantai. Nah, itu ada persyaratan sendiri, tapi ada juga drift total, Pak. Jadi di paling atas ya, di roof itu, berapa pergeserannya, nah itu terus nanti kita bagi dengan tinggi gedung total. Itu drift total. Nah itu dua-duanya ada persyaratannya, Pak. Nah, dua-duanya harus dipenuhi gitu. Oke.
Ya. Oke. Terima kasih Pak Hari, terima kasih banyak penjelasannya. Ya. Kebetulan mungkin waktu kita pas ini 10.47, saya kasih bonus 2 menit ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah banyak sekali bertanya, tapi sebenarnya pertanyaan masih banyak tapi waktu juga yang membatasi kita Pak. Ya, Jadi Pak Hari tadi sudah menjelaskan dengan jelas sedetail-detailnya. Tapi memang waktu cukup lama juga 2 jam, tapi kelihatannya masih kurang, tapi nanti di lain waktu mungkin mudah-mudahan masih ada kegiatan seperti ini. Ini kesempatan baik. Baik, mari kita beri aplaus yang meriah buat Bapak narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Terima kasih banyak, selamat, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi berikutnya di jam yang kedua pada jam 10.45 sampai nanti jam 12.15, jam 12.30 waktu Indonesia Tengah. Kepada Bapak narasumber yang membawakan materi perencanaan komponen arsitektur bahan tahan gempa standar nasional 17.26.290 dan standar baja ringan SNI 8399/2013. Dengan Bapak narasumber kita sudah ada Pak Surajin, sudah bergabung? Sudah Pak. Oke baik, saya perkenalkan beliau dulu. Beliau Insinyur Surajin Sucipto MS, ya, profesi Presikon Direktur, nama beliau sendiri, ya, dosen jurusan Teknik Sipil. Jadi keanggotaan banyak keanggotaan beliau itu ada International Code Council, si banyak. Terus anggota tim penyusun beliau termasuk di Peraturan Gempa Indonesia (SNI), ada Peraturan Beban Indonesia, Peraturan Beton Indonesia, banyak sekali beliau termasuk satu penggagas peraturan-peraturan beton ya. Jadi waktunya Bapak di sini Santi sebelum Bapak presentasi sampai jam 12.15 ya Pak ya. Ya. Nanti saya ambil waktunya Bapak itu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Jadi nanti berakhir jam 12.30 waktu WITA Indonesia Tengah. Jadi Bapak nanti pas selesai presentasi 12.15, 15 menit kemudian saya pakai untuk tanya jawab. Itu Pak ya? Setuju Pak? Ya. Oke Bapak, dipersilakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya langsung kepada materi presentasi saya pagi ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian juga untuk waktunya untuk bisa share dengan saya pagi ini. Kita akan berdiskusi mengenai komponen non-struktural tahan gempa. Ya, tadi sudah dibacakan mengenai saya. Ya, saya sebagai Presiden Direktur dari SSI atau Surajin Sucipto Incorporated, juga saya mengajar di Trisakti. Saya lulusan Trisakti dan UCLA, ya, untuk jurusan Earthquake Engineering. Saya berafiliasi dengan berbagai keanggotaan di ICC, di ACI, di AISC, di EERI, terus kemudian HAKI, kemudian ARGI, dan ISSC. Ya. Tadi juga sudah disebutkan, saya termasuk anggota tim penyusun dari beberapa SNI struktur bangunan gedung. Dan karena partisipasi saya, BSN memberikan suatu penghargaan kepada saya, Herudi Award, ya, pada tahun 2014. Oke. Ini adalah partisipasi saya. Jadi di peraturan gempa saya sudah involve dari sejak
peraturan gempa 1726 tahun 2002, terus kemudian tahun 2012 dan tahun 2019 yang terbaru ini. Di dalam 1726 2019 saya duduk di dua posisi, satu sebagai komite teknis dan juga termasuk anggota penyusun, ya, anggota penyusun dari SNI 1726. Kalau di komite teknis itu tugas saya adalah mereview seluruh isi dari 1726 sebelum diserahkan ke BSN. Dan ini adalah dulu saya diminta oleh Profesor Mario Paz untuk mengisi satu chapter di dalam handbooknya, International Handbook of Earthquake Engineering. Ya, jadi di situ saya diminta untuk membahas peraturan gempa kita. Kemudian juga saya diminta untuk membuat suatu program dan memberikan examples atau contoh penerapan implementasi dari peraturan gempa Indonesia. Baik, topik hari ini kita akan membahas khususnya komponen non-struktural, ya, mulai dari pengenalan apa itu non-struktural, komponen non-struktural, terus kemudian dampak-dampak kerusakan dari komponen non-struktural, kemudian mitigasinya atau cara pemecahan, cara menghindari, ya, untuk terjadinya kegagalan di komponen non-struktural, dan sedikit info mengenai perancangan komponen non-struktural tahan gempa. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, dengan keterbatasan waktu, ya, perancangan komponen non-struktural tentunya tidak kita bahas secara mendalam karena itu membutuhkan proses langkah demi langkah dan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan itu cocoknya tentunya sebagai suatu short course daripada suatu bimbingan teknis yang singkat seperti ini, ya. Baik, mari Bapak Ibu saya bawa dulu ke pendahuluan, ya. Jadi fakta bahwa komponen non-struktural itu jarang mendapat perhatian dan sering tidak dirancang secara memadai. Itu faktanya, ya. Jadi banyak diacuhkan, ya. Kemudian tanggung jawabnya juga abu-abu antara si pemilik, ya, owner atau pemberi tugas, kemudian konsultan, kontraktor, dan vendor. Jadi biasanya, ya, konsultan arsitek itu menyerahkan semua kepada struktur, konsultan struktur, urusan mengenai katakan fasad, ya. Padahal di struktur itu scope of work-nya mungkin tidak sampai merancang dari fasadnya itu dengan berbagai alasan, karena biasanya keputusan untuk menggunakan suatu sistem fasad itu bisa di akhir dari suatu proses desain. Ya, bisa juga setelah ditenderkan ternyata sistem yang dipilih oleh arsitek itu terlalu mahal dan mungkin tidak masuk di dalam budget dari si pemberi tugas, sehingga mau nggak mau diganti, sehingga dalam skop struktur itu tidak termasuk, ya. Nah, terus kemudian umumnya juga dari pihak struktur itu menyerahkan kepada kontraktor atau kepada vendor, ya. Jadi contohnya katakan curtain wall, ya, suatu fasad yang berbentuk curtain wall dengan kaca-kaca, ya tentunya itu semua tergantung dari sistemnya vendor, ya. Nah, jadi di konsultan struktur itu hanya menghitung beban-bebannya saja yang membebani kepada struktur bangunan gedung tersebut. Demikian juga MEP, ya, mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, biasanya sistem itu mudah diganti. Katakan di dalam tender, katakan suatu genset atau apa, itu bisa bervariasi luas sekali, ya.
dari beratnya, dari berat operasionalnya, dari sistemnya, ya itu bisa bervariasi sehingga tentunya sekali lagi dari perencana struktur, konsultan struktur itu hanya membutuhkan beban-beban berat-berat dari komponen-komponen dari mechanical, electrical dan plumbing tersebut, ya. Dan juga biasanya itu kembali kepada pemilik, si owner, ya. Sering juga owner mohon maaf ya, itu sering pelit juga. Harusnya katakan fasad segala itu harus ada khusus ya konsultan fasad, dan jarang mereka mau meng-hire konsultan spesialis tersebut, sehingga biasanya itu diserahkan kepada vendor pemenang nantinya, ya. Demikian juga kontraktor sering diminta oleh pemilik atau konsultan itu untuk menetapkan ya dari sistem non struktural ini, ya, dudukannya, terus kemudian perkuatannya itu, sehingga kadang-kadang itu semua tidak memadai, semua akhirnya diserahkan kepada vendor atau subkon, ya, subkontraktornya dari masing-masing disiplin. Oke. Nah, yang ketiga itu kurang adanya penegakan hukum, pengawasan dan sanksi dari pihak yang berwenang. Ya, nanti mungkin dari kita semua Bapak Ibu sekalian, kita harus punya suatu kesadaran, ya. Terus kemudian kita juga harus memberikan pengertian kepada para pemilik gedung, ya, juga kepada tenants untuk menuntut untuk dilakukannya suatu desain yang memadai terhadap komponen-komponen non struktural, ya, karena dampaknya itu bisa luar biasa. Nanti kita akan bahas dan saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, nah ini statement saya. Jadi komponen non struktural itu baru heboh dan mendapat perhatian setelah terjadi suatu insiden, ya. Ya, misalnya di Jakarta beberapa waktu lalu beberapa insiden, ya, mobil jatuh dari gedung parkir bertingkat, ya, itu karena parapet yang tidak memadai, ya, semacam kayak itu. Oke. Nah, nanti juga kita bisa lihat beberapa kejadian gempa yang menyebabkan komponen non-struktural itu rusak parah dan membutuhkan biaya perbaikan yang sangat besar, ya. Baik, ini fakta juga Bapak Ibu sekalian, sering tidak disadari. Orang sering bilang, aduh, terjadi kehilangan jiwa karena gempa. Sebetulnya gempa itu tidak membunuh, ya. Yang membunuh itu adalah gravitasi. Karena semua bangunan itu roboh, itu pastinya jatuh semua, runtuh ke bawah, ya, karena gaya gravitasi, ya, itu patut disadari. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan bahwa kita berada di luar angkasa tanpa gravitasi, berarti semua benda itu melayang, ya, tidak ada gravitasi, tentunya ya tidak bisa membunuh, ya. Coba mari kita lihat, ini gempa di Mexico City tahun 85, ya. Bapak Ibu bisa lihat gedung roboh. Kenapa bisa roboh? Ya jatuh ke bawah, roboh ke bawah, ya karena gravitasi, ya. Berikutnya ini Northridge tahun 94, kembali, ya. Juga itu banyak menelan korban, infrastruktur di Amerika itu lumpuh di California, ya. Itu karena gempa Northridge tahun 94, ya. Banyak jembatan layang, terus kemudian macam-macam struktur jembatan, infrastruktur itu runtuh, ya. Ini di Kobe tahun 95, Bapak Ibu bisa lihat,
Ya ini juga waktu itu Jepang juga semacam kecolongan karena waktu itu Kobe tidak terindikasi rawan gempa, tapi ternyata sejak tahun 95 setelah terjadi kejadian gempa, mereka baru sadar bahwa ternyata di situ juga ada patahan yang sangat berpotensi ya untuk timbulnya gempa. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian masih ingat ya, kita tahun 2004 di Aceh ya, suatu gempa dahsyat itu dengan magnitude 9 ya, ada yang mengatakan 9.1 ya. Itu luar biasa, disertai dengan tsunami dan itu korbannya sampai dengan kurang lebih 220.000 jiwa ya. Itu luar biasa ya, kita tentunya sangat prihatin. Oke. Ini lagi-lagi di Jepang, di Sendai, ya, Fukushima, ya, itu tahun 2011. Itu juga disertai dengan tsunami, gempa yang dahsyat juga, mirip dengan Aceh, magnitude 9. Okay. Terus ini adalah gempa Palu, tadi sudah dibahas juga saat Pak Hari, ya, gempa di Palu tahun 2018. Ini juga luar biasa. Ya, ada tsunami, ada lateral spreading ya, jadi tanah bergerak semuanya, oke. Jadi sangat luar biasa. Terus kemudian ini salah satunya adalah gempa Turki tahun 2020 ya, tentunya banyak gempa-gempa yang tentunya tidak saya bisa sebutkan satu persatu di sini. Tapi dari gambar ini semua kita lihat bahwa lagi-lagi sebetulnya semua benda, gedung itu runtuh, jatuh ke bawah karena gravitasi. Jadi Bapak Ibu mohon dicatat urusan gravitasi. Nanti kita lihat, karena itu adalah dampaknya terhadap komponen non-struktural. Ya, baik. Ini adalah referensi. Bapak Ibu bisa download. Karena ini referensi dari FEMA, itu gratis, Bapak Ibu bisa masuk ke websitenya FEMA, terus kemudian bisa download referensi ini, ya, FEMA E774, itu edisi yang terakhir tahun 2012, ya. Kemudian ini yang penting Bapak Ibu sekalian yang sangat menarik, boleh Bapak Ibu download yang sebelah kanan, ya, itu FEMA 74 FM, itu field manual. Ini berbentuk suatu checklist, jadi banyak tabel-tabel. Nah ini bagus sekali kalau kita bisa adopt kedua referensi ini, kita adopt menjadi SNI, ya, dan itu Bapak Ibu bisa pakai, ya, katakan nanti buat melakukan assessment, melakukan penilaian terhadap gedung-gedung yang mungkin sudah terbangun, ya, existing building, bangunan-bangunan ini, dengan membawa checklist dari ini, dari FEMA 74 FM ini, ya. Sekali lagi mudah-mudahan nanti dari PUPR, ya, ada kiat-kiat katakan untuk mengadop FEMA 74 FM ini dan dipergunakan di dalam praktek sehari-hari. Ya, mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ini komponen struktural dan non struktural, apa sih bedanya, ya, komponen ini? Baik, ini menurut FEMA 74, ya. Jadi elemen struktural itu adalah termasuk atap. Atap itu struktural. Kemudian tentunya lantai, ya, yang kita selalu kenal balok, kolom. Kemudian tentunya termasuk struktur fondasi, itu juga elemen struktural, ya. Kemudian brace, ini sudah di-Indonesiakan ya Bapak Ibu, brace, ya, dari BRACE, ya, brace. Itu sekarang sudah di-Indonesiakan menjadi brace. Ini dipakai di dalam SNI peraturan baja Indonesia, ya. Dulu kita menggunakan istilah pengekang atau pengaku, ya, pengekang atau pengaku. Ini Bapak Ibu,
yang berbentuk seperti huruf A ini, seperti huruf A ini. Ya, ini adalah brace, ini adalah brace semua. Kemudian dinding bata. Dinding batanya ini dinding bata struktural. Jadi artinya ini adalah termasuk bearing wall. Artinya dinding yang menahan gaya. Ya, itu biasanya disebut dengan masonry. Ya, masonry. Oke, jadi itu bisa juga dari pasangan bata. Kemudian yang diisi dengan beton bertulang, ya. Kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian juga mengenal dinding beton atau shear wall, ya. Di dalam SNI 2847 disebut juga dengan dinding struktural, ya, structural wall, ya, itu shear wall. Jadi pastinya beton bertulang. Oke, itu semua termasuk elemen struktur. Jadi singkatnya elemen struktur itu yang membuat suatu gedung, suatu bangunan itu berdiri, bisa berdiri, ya, bisa berdiri. Nah, itulah elemen struktural. Nah, komponen non struktural adalah ini, ya. Jadi bagian yang hijau, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan, yang warnanya hijau itu adalah semua komponen struktural. Yang hijau itu yang struktural. Oke. Nah, kalau yang hitam, tulisan hitam, itu adalah komponen non-struktural arsitektural. Oke. Kemudian yang ini, warna magenta, ya, itu adalah komponen non-struktural, bagiannya mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi MEP nih, yang warnanya magenta, ya. Terus kemudian yang kuning itu adalah termasuk furniture, terus kemudian equipment, ya, pokoknya yang mengisi gedung, ya. Oke. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi dengan warna hitam, terus kemudian magenta dan kuning, ya. Mari, menurut FEMA 74 tadi, bahwa komponen non struktural itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang satu komponen arsitektural, ya, itu. Kemudian komponen mechanical, electrical, dan plumbing, biasa disingkat MEP. Oke. Kemudian ini tadi yang merupakan isi dari gedung tersebut, yaitu komponen furniture, kemudian peralatan dan perlengkapan, dan berbagai macam isi lainnya. Ya, jadi ada 3 kategori menurut FEMA E74 ini. Oke. Ini yang termasuk dalam komponen arsitektural. Jadi mulai dari partisi, ya Bapak Ibu bisa lihat, ya, ini partisi, ya, yang di sebelah kiri. Oke. Kemudian plafon atau ceiling atau langit-langit, Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Terus kemudian termasuk etalase misalnya shop front, itu etalase sebuah toko atau di sentra-sentra bisnis, nanti Bapak Ibu bisa lihat, ya. Kemudian urusan kaca dan perkacaan, glazing, ya. Oke, ini juga Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri. Kemudian lapisan atau veneers, ya, atau biasa lebih ini kita pakai tempelan. Jadi tempelan seperti batu-batu tempel atau mosaik, itu yang ditempel-tempel di dinding. Itu termasuk komponen arsitektural. Kemudian termasuk chimney, cerobong asap, ya. Terus kemudian tangga dan rem, ya. Rem itu diterjemahkan sekarang menjadi lerengan di dalam SNI itu dipopulerkan dengan istilah lerengan sekarang. Kemudian komponen mechanical, electrical, dan plumbing, ya, itu termasuk pompa, kemudian chiller, kemudian kipas, ya, dari berbagai macam kipas, ya, exhaust fan segala macam, terus kemudian
termasuk juga itu handling unit ya yang berkaitan dengan air condition, kemudian panel distribusi, kemudian transformer, ya, ducting, conduit, dan berbagai macam semua urusan perpipaan. Oke. Kemudian yang termasuk komponen furniture, peralatan dan perlengkapan beserta isi itu rak dan lemari buku, rak penyimpanan, kemudian barang-barang ya, barang-barang merchandise ya, diterjemahkan sebagai barang eceran, kemudian buku, rekam medis ya, tentunya ini menyangkut katakan isi dari sebuah rumah sakit atau klinik ya. Kemudian yang jelas pasti komputer dan TV. Kemudian yang penting adalah bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya ya. Terus kemudian artefak ya. Kemudian barang-barang koleksi itu yang termasuk dalam kategori komponen ini. Nah, mari lihat kita, Bapak Ibu sekalian, penyebab kerusakan komponen non-struktural itu siapa penyebabnya? Ya, tidak lain adalah gempa. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat ini sebuah gedung, ya, terus kemudian terjadi gempa. Respon dari gedung ini berupa suatu mulai dari getaran, kemudian memberikan suatu gerakan, ya bisa gerakan horizontal, ini gerakan horizontal, bisa horizontal juga arah kanan kiri atau depan belakang. Kemudian juga ada komponen gerakan vertikal, ya. Nah, perlu dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa gerakan vertikal itu dominan untuk gedung-gedung yang berlokasi di daerah rawan gempa yang dekat dengan patahan. Dan itu komponen vertikalnya bisa-bisa lebih besar daripada komponen horizontalnya. Sehingga sering dari koresponden itu menyatakan setelah kejadian gempa, mereka menceritakan saat terjadi gempa itu seperti dikocok. Jadi seperti naik turun ya, seperti naik turun ya. Terus kemudian juga tanah itu seperti bergelombang. Jadi itu kejadian untuk daerah yang berdekatan dengan patahan atau sumber gempa ya, sumber gempa. Oke, jadi itu perlu diperhatikan gerak vertikal. Padahal dulu kita hanya menganalisis suatu gedung itu terhadap gerak horizontal. Sekarang harus ada komponen gerak vertikal. Jadi di SNI 1726 tahun 2019 yang mengadop kepada ASCE 716 itu, di situ malah ditekankan bahwa harusnya nanti ke depannya kita harus mempunyai respons spektra untuk gerakan vertikal ini, ya, gerakan vertikal ini. Oke, dan itu biasanya juga yang menyebabkan kerusakan komponen non-struktural yang parah, terutama untuk tadi langit-langit ceiling ya, plafon. Itu gara-gara gerakan vertikal. Oke. Terus kemudian yang perlu kita sadari adalah intensitas gempanya. Ini saya comot gambar peta gempa kita ya untuk tentunya untuk SS ya, short period. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi kalau di sini ya, sekarang Bapak Ibu sekalian banyak di Makassar. Ini warnanya biru. Sebetulnya Makassar bukan daerah rawan gempa. Tapi kalau kita menuju ke utara ya, ke Toraja itu mulai warnanya lihat sudah mulai warna peach ya, menuju ke merah. Terus kemudian tadi dibahas di Palu ya, kemudian Majene juga, kemudian Palu. Bapak Ibu bisa lihat ini luar biasa ya, warnanya ungu. Itu bisa peak ground acceleration-nya antara 2 sampai 2,5 G ya. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ini menuju utara makin dahsyat dan makin parah. Oke.
Jadi perencanaan untuk komponen non struktural di daerah-daerah ini perlu perhatian yang luar biasa dibandingkan dengan di daerah Kota Makassar sendiri, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga yang paling aman di mana? Di Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya. Itu relatif relatif tidak ada gempa. Dulu Pontianak juga disebut aman terhadap gempa. Ternyata dengan data-data yang ada sekarang ternyata ada sumber gempa juga. Jadi Pontianak juga termasuk ada gempa, harus diperhitungkan. Ya. Terus kemudian ini Samarinda, ya Bapak Ibu bisa lihat di situ mungkin calon nanti ibu kota Republik Indonesia akan di situ dekat dengan Samarinda dan Balikpapan, daerah sini, ya lumayan gempanya ada tapi relatif kecil. Jadi mungkin itu juga salah satu kenapa dipindahkan ke daerah situ, ya. Nah, selain itu Bapak Ibu bisa lihat nilai sendiri, ya. Mulai dari tadi Sulawesi Utara, terus kemudian daerah Kepulauan Maluku, terus kemudian Irian Jaya, ya, terus kemudian yang parah adalah pesisir barat dari Pulau Sumatera, ya, kemudian Pulau Jawa bagian selatan, ini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi dari sini, dari peta gempa ini kita bisa tahu intensitas gempanya yang paling besar di mana dan itu atensi. Jadi makin berwarna merah dan ungu itu atensi kita, perhatian kita terhadap perancangan komponen non struktural itu harus lebih besar, ya, harus lebih besar. Oke. Baik, karena nanti di dalam perancangan kita seperti juga perancangan gedung itu ada desain kategorinya, ya. KDS kita kategori desain seismik, ya, KDS. Oke, ada KDS. Jadi kalau kayak Jakarta itu KDSD, ya. Jadi itu cukup ini karena Jakarta ini termasuk daerah warna merah juga. Oke. Nah, terus kemudian yang perlu diketahui lokasi di mana nih komponen non strukturalnya. Kalau komponen non strukturalnya itu ada di dekat dengan dasar gedung, contohnya ini ada di lantai 2, ya pasti percepatannya itu relatif kecil. Jadi pergerakan di lantai 2 itu relatif kecil. Tadi ada pertanyaan mengenai drift. Drift adalah simpangan. Ya, drift adalah simpangan atau deformasi lateral, itulah drift, ya. Jadi deformasi lateral atau simpangan itu yang disebut dengan drift. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kalau di atap, ya tentunya suatu gedung akan melambai-lambai di puncaknya. Jadi suatu komponen non struktural di atas dengan di bawah tentunya walaupun bendanya sama, tapi perilakunya akan berbeda, responnya akan berbeda. Ya, di lantai atap itu tentunya deformasinya akan jauh lebih besar, ya, tentunya pergerakan elemen non strukturalnya juga lebih besar. Jadi ini penting diketahui. Jadi ada faktor ketinggian waktu kita mau merancang kekuatan dari pendukung komponen non struktural ini. Jadi itu perlu diketahui. Ini ada di mana? Benda yang sama tapi mendekati lantai dasar atau mendekati taraf penjepitan lateral sama menjauh dari taraf penjepitan lateral, ya. Itu perlu disadari. Nah, ini penyebab kerusakan komponen non struktural itu bisa aja ini benda kalau yang jangkung, bendanya agak jangkung atau langsing, itu cenderung dia akan terguling. Tapi kalau bendanya ini stocky, jadi kekar, ya gemuk, itu cenderung untuk bergeser. Ya, ini perilakunya. Ini contoh,
Ya, ini daily tank, ya, tangki itu bahan bakar untuk harian. Ya, Bapak Ibu lihat di sini bahwa pengangkurannya tidak baik. Pengangkurannya tidak baik karena dia tentunya masanya cukup berat, ya. Isinya adalah ini bahan bakar harian mungkin sedang penuh itu, terus kemudian terjadi gempa yang percepatannya cukup dahsyat, ya, terjadi kegagalan di angkur-angkurnya. Nah, kemudian ini deformasi struktur menyebabkan kerusakan pada komponen non struktural yang sensitif terhadap perpindahan, ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini gempa di Jogja. Ini gempa di Jogja. Gempa Jogja. Bapak Ibu bisa lihat ini. Yang sensitif adalah dinding bata. Dinding bata ini tidak diperhitungkan untuk menahan gaya lateral. Padahal tadi lantainya itu bergerak satu sama lain, relatif satu sama lain, ya. Itu bergerak. Jadi itu dinding-dindingnya semua mengalami suatu keretakan. Oke. Ini juga di Jogja, gambar yang di tengah mengalami keretakan. Oke, keretakan. Ini juga di Jogja, kalau ini di Safir Square, ini di Ambarukmo. Ini tadi shock front atau etalase. Jadi ini luar biasa, ya, mallnya. Ini dinding-dindingnya semua pecah, ya, sampai berlubang seperti ini, ya. Ini juga suatu blessing, ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktu terjadi gempa itu kebetulan saya berada di sana, ya. Kejadiannya saya masih ingat, itu jam 6 kurang 10, jadi jam 5 pagi lebih 50 menit, ya. Itu terjadi gempa dahsyat. Padahal itu si Ambarukmo Plaza ini akan diresmikan siang hari itu jam 10. Jadi itu betul-betul suatu berkah, ya, suatu blessing. Artinya coba kalau gempanya itu telat, katakan 4 jam, itu bisa mungkin korban jiwa di mall tersebut akan banyak, ya. Jadi itu suatu berkah juga, ya, blessing, tidak terjadi saat orang berkumpul banyak di dalam mall tersebut. Oke. Terus kemudian ini pergerakan relatif antar struktur yang terpisah dapat merusak komponen non struktural yang melintasinya. Ya, Bapak Ibu pasti tahu kalau kita mempunyai 2 tower yang mungkin akan terhubung, ya, mungkin sarana MIP-nya, perpipaannya atau apa, dan itu harus dibuat seperti ini, jangan dibuat lurus. Jadi harus dibuat bengkokan seperti ini, dan akan baik kalau diberi material yang fleksibel. Kalau masih memungkinkan kita menggunakan material yang fleksibel, ya, atau dengan cara seperti ini. Oke. Dengan cara seperti ini tentunya akan memberikan keleluasaan untuk si pipa ini berdeformasi. Jadi adalah dibentuk tekukan-tekukan seperti ini. Oke, terus kemudian interaksi antar komponen struktural yang berdekatan menyebabkan kerusakan. Contohnya ini rak buku, ya. Jadi terjadi efek domino. Efek domino yang satu ambruk meniban yang lain dan meniban yang lain, ya. Ini seperti ini. Terus kemudian ini pipa sprinkler yang goyang-goyang itu bisa merobek plafon, ya. Oke. Nah, terus kemudian ini ilustrasinya adalah benturan dari 2 benda yang bisa bebas bergerak. Ya, untuk itulah komponen non struktural itu perlu nanti bracing yang menahan dia supaya tidak bisa berbenturan. Ya, tadi yang saya sudah jelaskan, benda yang langsing itu umumnya akan terguling, benda yang kekar itu umumnya bergeser, ya. Ini gerakan gempa. Oke. Mari kita lihat kerusakan komponen non struktural akibat gempa itu bisa kejadian di mana. Nih, contohnya adalah
rumah tinggal. Rumahnya tetap masih berdiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi secara struktural ini masih oke. Cuma dindingnya rontok semua. Ya, rontok semua seperti ini. Oke. Terus kemudian ya itu tadi cerobong asap ya, karena ini adalah kita mengadop dari peraturan Amerika. Di situ ada mengenai chimney ya. Ini cerobong asap ya, tentunya di Indonesia tidak umum ya, tapi mungkin di daerah-daerah daerah-daerah dataran tinggi mungkin ada villa-villa yang masih menggunakan cerobong asap ya. Nah itu penting diperhatikan juga ya, cerobong asap yang katakan bergeser. Oke. Berikutnya ini gempa Padang, Bapak Ibu sekalian. Ini suatu rumah tergolong rumah mewah ya, atapnya roboh. Oke. Nah, kemudian juga banyak dinding-dindingnya yang hancur ya. Rumahnya masih berdiri. Rumahnya masih berdiri. Jadi ini kita masih kategorikan bahwa kegagalan atau keruntuhannya di komponen non-strukturalnya. Ini berikutnya gempa Padang juga, ini di daerah perniagaannya di pusat kota Padang. Jadi ini sopi-sopi yang dari struktur bata, ini ambruk. Ya karena ini gerakan gempanya tegak lurus pada dinding tersebut. Sehingga ini yang disebut dengan face loading atau gaya yang tegak lurus pada bidang, ya, face loading. Ini yang menyebabkan keruntuhan. Ya, ini mungkin memang struktur peninggalan zaman Belanda. Jadi ini tidak ada perkuatan di di atasnya, di atas sopi-sopi ini berupa beton bertulang. Jadi ini semua murni, semuanya bata. Tentunya bata ya rentan terhadap tadi face loading. Berikutnya ini di Padang Pariaman, Bapak Ibu sekalian lihat rumahnya masih berdiri, oke? Cuman dindingnya nih di sini, ini dindingnya jebol. Terus kemudian ini juga dinding yang di sini retak semua. Ini memerlukan perbaikan, ya pastinya biaya juga, ya biaya juga. Ini di Padang lagi, yang ini adalah kantor gubernur, kantor wali kota Padang, ya. Ini atapnya semuanya berjatuhan karena pakai material genteng beton. Nah itu perlu diperhatikan. Untuk daerah rawan gempa yang cocok adalah genteng metal, ya seperti Dekrabon atau apa, ya. Padahal di Padang itu sangat populer. Bapak Ibu sekalian lihat di beberapa jendela juga kaca-kacanya lepas dan pecah, ya, pecah. Kemudian dindingnya bersilang, nih, itu berarti gaya gempanya ini arahnya kanan kiri, ya, sehingga dindingnya mengalami retak bersilangan. Oke. Nah ini suatu kantor juga, kantor dan merangkap showroom saya Mitsubishi. Jadi ini atasnya kantor, bawahnya showroom, dan relatif gedungnya masih aman saja, ya. Tapi semua jendela-jendela kaca dan kemudian ini fasadnya, ya mungkin dari pasangan bata itu semua mengalami kegagalan, retak-retak. Oke. Ini isinya, ya, isi sebuah kantor, Bapak Ibu bisa lihat, ya, itu rak buku, lemari buku pada ambruk tadi karena benda yang langsing tentunya cenderung untuk terguling tadi. Kemudian Bapak Ibu lihat di sini, ya, komputer monitor itu sampai terhempas dari meja, ya, terhempas dari meja. Ini mungkin CPU-nya ada di lantai, masih oke, ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat semua menjadi berantakan semua, ya, semua benda-benda yang ada di ini seperti folder-folder berjatuhan semua, oke, ya.
Dan kita bisa lihat bahwa ini mungkin juga beresiko bisa membunuh orang kalau meniban seseorang yang sedang duduk atau bekerja di situ, ya tentunya fatal. Ya. Kemudian ini sekolah, ya lagi-lagi tadi berhamburan, benda-benda di dalam rak, berhamburan. Ini masih bagus raknya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini di sini, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya ya. Kursor saya, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ups. Di sini ini sebetulnya sudah ada penjaganya ini. Jadi sudah ada bracketnya, sudah ada bracketnya ke dinding. Jadi ini tidak ambruk, tapi hanya materinya yang berhamburan. Oke. Nah ini juga penutup dari saluran MIP, ya. Saluran MIP digunakan ini dinding masonry, dinding bata ringan, ya. Dan ini kelihatannya juga pengerjaannya kurang baik, yang mungkin ditutup belakangan sehingga rentan terhadap pergerakan akibat gempa. Kemudian yang di sebelah kanan, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini di sekolah juga, ya. Ini plafonnya dan lampu-lampunya berjatuhan, ya. Jadi pengikatan dari lampu-lampu dan plafonnya itu kurang baik. Ini di sekolah juga, ya. Mungkin ini di library, di perpustakaannya, lampu-lampu berjatuhan. Terus ini kemudian daerah rekreasi mungkin, ya. Ini glass block juga kena face loading. Kita percaya tadi pokoknya kalau tegak lurus itu adalah kegagalan face loading. Kalau yang bersilangan itu artinya dia gaya gempanya sejajar, ya, dengan bidangnya. Nah ini di Jogja Bapak Ibu sekalian, ini di stiker, ya, sekolah ilmu ekonomi gotong royong, kerjasama, ya, stickers, ya, kerjasama. Ini bangunan yang di belakang. Kalau bangunan yang di depan, aduh itu parah Bapak Ibu sekalian, itu terjadi soft story dan betul-betul gedungnya roboh, meniban ke lantai 1. Gedung yang di belakang relatif masih oke, tapi hancur di bagian lagi-lagi tadi di sopi-sopinya ruang atas nih, terus sopi-sopi atap, ya, terus kemudian atapnya juga Bapak Ibu bisa lihat ini karena pakai genteng yang cukup berat, ya, genteng beton. Jadi berat artinya masanya juga besar dan berarti gaya gempa yang harus ditahan oleh elemen itu menjadi berat sekali. Ya, jadi yang cocok adalah material ringan. Oke. Terus kemudian ini di Jogja, ini adalah Sapphire Square. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini lagi-lagi kena face loading sehingga dinding di lantai 4 itu dia runtuh. Bahasa Jawanya geblak. Dia kena gaya yang tegak lurus bidangnya tadi, kena face loading. Bukan di sini saja, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Apa yang terjadi setelah kita perhatikan? Nah, itu kontraktornya tidak membuat kolom-kolom praktis yang dijangkarkan kepada struktur. Jadi itu bata disusun aja. Padahal ini kontraktor papan atas loh Bapak Ibu sekalian, ya. Kontraktor papan atas juga bisa terlewat kayak begitu detail-detailnya. Jadi ini tidak ada ikatan antara si dinding pengisi tadi dinding bata yang tidak dimaksudkan menahan gaya gempa, oke. Dan ini tadi lagi-lagi adalah shock front dari Ambarukmo Plaza, ya. Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini semua komponen-komponen non struktural ini sebetulnya merupakan komponen fasad dari GRC, ya, dari GRC yang dicetak seperti ini jadi rapih, tapi lagi-lagi
pengangkurannya itu tidak baik, copot semua. Begitu digerakkan oleh gempa, digetar gempa, itu rontok semua, copot semua. Oke, terus ini tadi di Sapphire Square lagi, kaca. Tadi kan arsitektural itu kaca dan perkacaan, glazing. Jadi ini kanopinya dari kaca, tadi dengan gaya vertikal. Gerakan vertikal, ini cantilevernya cukup panjang, jadi mungkin terkena gerakan vertikal, gaya vertikalnya mungkin tidak diperhitungkan, ya roboh seperti ini. Ini di Ambarukmo juga, ini adalah Gramedia Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian lihat, ini dindingnya, terus kemudian ya tidak diangkurkan kepada strukturnya, ya ini berhambur, ini tumpukan dari kertas, ya. Terus kemudian rupanya ini double dinding dan kelihatan betapa lucunya ini, ya betapa joroknya kontraktor masih ninggal sebuah scaffolding di dalam dinding, ya. Jadi dia rupanya ada yang ketinggalan ditaruh di sini. Oke, ya ini. Jadi si gempa ini menelanjangi seluruh strukturnya. Terus kemudian nih di sentra-sentra bisnis, ya Bapak Ibu bisa lihat pastinya akibat gempa mungkin ini juga cukup baik, raknya tidak ambruk tadi, tapi tentu isinya yang berhamburan. Kalau kayak begini kan justru pemilik ini supermarketnya ini cukup rugi, ya. Ini juga di suatu pergudangan, Bapak Ibu bisa lihat ini rak-rak tinggi, ya. Ini benda-bendanya berjatuhan. Oke. Terus kemudian ya struktur monumen, ya gereja mungkin pucuk dari ininya ujung-ujung ininya patah, ya. Terus kemudian patung-patung berjatuhan. Ya, dan ini tentunya kalau ini adalah benda cagar budaya, tentunya amat disayangkan, ya, karena peninggalan sejarah yang harus diamankan, ya. Jadi ini penting, nilainya tidak bisa dinilai begitu saja, ya. Nah ini di Padang Bapak Ibu sekalian, ini sebuah gereja, strukturnya masih oke. Tapi semua dindingnya dan plester-plesternya itu rontok, ya. Oke. Lagi-lagi kalau rontok seperti ini, oke. Jadi gaya gempanya ini kebetulan ininya arahnya miring terhadap gempanya. Jadi kena phase loading juga kena yang in plane loading, ya. In plane loading. Out of plane sama in plane loading, ya, pembebanan di bidangnya dan pembebanan yang tegak lurusnya. Kemudian ini monumen di Jogja, ya, monumen di Jogja ini bergeser Bapak Ibu sekalian, ya, amat disayangkan. Terus ini juga stupa, ya, stupa akibat gempa, ya ini salah satu bagiannya jatuh, ya. Dan tentunya ini kalau mempunyai nilai yang monumental, ya tentunya sangat disayangkan, ya. Oke. Dampak kerusakan komponen non struktural, dampaknya, ya menurut FEMA itu dibagi menjadi 3 kategori, yaitu menyangkut keselamatan jiwa atau life safety, kemudian kerugian harta benda, ya, property loss, dan yang ketiga kehilangan fungsi atau functional loss. Jadi ada 3 kategorinya. Oke, 3 kategori. Contoh-contohnya, mari kita lihat nih. Tadi, ya, lemari atau kabinet atau rak yang jatuh itu bisa menimpa orang, bisa mencelakai orang. Jadi termasuk kategori life safety atau tadi keselamatan jiwa. Ya, ini. Terus kemudian ini Bapak Ibu bisa lihat di foto yang kiri, ini plafonnya jatuh. Plafonnya jatuh, ya
kemungkinan besar akan menimpa orang. Terus kemudian ini rak yang juga jatuh, terguling, itu juga bisa meniban orang, ya, menibani orang, itu juga bisa merenggut jiwa orang, ya. Nah, ini yang baru-baru terjadi minggu lalu, Bapak Ibu sekalian. Ini saya ambil fotonya. Ini kejadiannya di Blitar gara-gara gempa malam, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini plafon yang di belakang ini yang seperti kapal ini baru itu seperti kanopi itu runtuh. Jadi di sini bisa dilihat ya urusan penggantungnya nggak memadai, ya. Kemudian atapnya juga jatuh. Nah, ini untungnya itu kejadiannya saat ruangan tidak dipakai. Coba kalau sampai Bapak Bupati ada di sini gimana? Ya, kejatuhan ini. Jadi ini yang tadi dibilang bisa mencelakai orang atau merenggut jiwa. Ya, padahal itu komponen non struktural. Lah gedungnya nggak apa-apa kok. Buktinya nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Terus yang ini, ya, ada yang angkat tangan tadi dari ini. Ada yang mau bicara kah? Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya, menghalangi jalan keluar. Jadi tentunya ini karena kabinet atau lemari atau rak yang jatuh menghalangi dia bisa keluar. Padahal setelah gempa selesai, dia perlu dievakuasi. Ya, dengan adanya ini terblok oleh lemari seperti ini, ya. Lemari yang jatuh ya tentunya ngeblok jalan ya. Kalau ini masih oke, kebetulan pintunya terbuka, orang masih bisa melangkah. Tapi kalau yang ini mungkin pintu tidak bisa dibuka dan itu setengah mati, ya tentunya. Kalau istilah di ininya adalah menghalangi lifeline, ya, atau jalur kehidupan. Oke. Ini kerusakan barang atau harta benda, ya, plafon berjatuhan, lampu berjatuhan, terus belum meniban benda-benda ada di bawahnya, tentunya bagian bawah tidak berfungsi, ya. Ini seperti kantor, ya. Terus kemudian ya ini plafon, ini mungkin ruang olahraga, ada meja pingpong atau apa, ya plafonnya berjatuhan, ya tentunya menyangkut biaya nih, dolar, ya, menyangkut kerusakan barang dolar. Ini lagi-lagi di Blitar. Ini kalau nggak salah ibu ini adalah wakil anggota DPR nih, ya, wakil. Dia dengan beraninya loh. Padahal nih Bapak Ibu sekalian, memang strukturnya nggak apa-apa yang hijau ya, struktur baja nih, struktur atap bajanya nggak apa-apa. Tapi ini berjatuhan. Ini si masnya juga berani ya, yang berbaju merah ini membersihkan. Ya harusnya ini prosedurnya nggak gini. Harusnya ini atap ini dibersihkan dulu, semua komponen-komponen di atasnya. Makanya ini saya bilang ibu ini berani sekali meninjau ya, meninjau ke sini, jalan-jalan di bawah suatu ini. Kalau nanti ada gempa susulan yang kita khawatirkan ya, ini yang udah setengah runtuh bisa runtuh dan tentunya bisa meniban orang di bawahnya. Terus kemudian yang menyangkut tadi property loss ya, property loss, kerusakan dari peralatan kalau sampai tertimpa atau apa ya, itu peralatan mahal, terutama mungkin di laboratorium atau di rumah sakit atau apa ya, peralatan MRI atau apa segala macam yang mahal-mahal. Nah ini berikutnya adalah functional loss ya, ketidakberfungsian. Jadi ini contohnya di Padang, rumah sakit Selasih ya, mestinya kan habis terjadi gempa mungkin ada orang terluka atau apa, harusnya dibawa ke rumah sakit. Nah ini rumahnya termasuk yang sakit juga, jadi rumah sakit, rumahnya sakit. Ini ya parah ya, belum seperti gambar yang di kanan. Jadi ini semua silingnya ambruk ya,
Ini saya nggak tahu pasiennya kena apa enggak, mudah-mudahan ini kamarnya kosong, ya kamarnya kosong. Jadi kelihatan bahwa komponen non struktural itu selain tadi fungsionalnya tidak berfungsi, harus diperbaiki berarti makan biaya besar, ya terus kemudian kemungkinan bisa merenggut jiwa manusia. Nah ini berikutnya, fasilitas yang tidak bisa beroperasi, ya tidak bisa beroperasi, ya ini mungkin generator apa, ya kemudian ini juga mungkin tangki-tangki ya ini peralatan MIP semua. Bapak Ibu bisa lihat ini angkurnya copot sehingga tergeser ya atau tercabut. Bapak Ibu bisa lihat. Terus benda ini juga terguling ya, tidak berfungsi. Dan kapan bisa berfungsi lagi? Nah ini ruang server ya. Dan luar biasa ini, lihat perkabelan kayak begini. Oke. Belum kalau nanti sprinklernya gagal, bocor, ini wah, ini berapa berapa miliar untuk memperbaiki seperti ini. Oke. Nih Bapak Ibu bisa lihat, ini panel MIP ya, panel-panel MIP ini bergulingan, jadi ini pengangkuran yang tidak baik. Terus yang tadi saya sebutkan mungkin sistem sprinklernya itu juga tidak baik sehingga pecah, bocor dan membanjiri atau ke sistem server komputer ya, luar biasa ini. Jadi bisa tadi efek dominonya. Terus kemudian ini tangga itu berguna setelah gempanya stop, ya tentunya orang akan dievakuasi melalui tangga karena biasanya lift itu akan mati otomatis ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini railing tangganya aja udah nggak berfungsi. Nah itu bisa gawat, belum ini plafon berjatuhan, orang mau melangkah aja susah ya. Jadi itu penting diperhatikan. Kemudian ini di Mexico City. Jadi ini tangga juga sudah tidak berfungsi, tangganya sendiri strukturnya jebol ya. Ini juga di Mexico City ya, struktur tangganya sudah mengerikan gini, memprihatinkan ya. Nah, mari kita bahas mengenai mitigasinya, bagaimana mau menghindarinya. Nih, komponen non struktural tuh mestinya digimanakan gitu ya. Mesti tahu konsep-konsepnya dulu. Contohnya plafon tadi, supaya dia tidak jatuh harus ada pengikatnya. Ya, ini pengikatnya, ya ada hangernya, ya. Selain hanger ini mungkin dari struktur baja ringan, oke. Terus kemudian harus di backup dengan bracing berupa kawat-kawat, ya. Kawat-kawat seperti itu. Oke. Nah, ini cable tray. Ya, cable tray Bapak Ibu bisa lihat selalu ada bracing yang membentuk sudut menyudut ya kurang lebih 45 derajat lah gitu ke berbagai arah. Jadi ini arah memanjang sejajar dengan cable tray-nya, ini yang tegak lurus. Jadi cable tray-nya itu nggak bisa goyang kanan kiri dan juga nggak bisa bergoyang depan belakang. Atau tadi diberi kabel-kabel ya atau kawat-kawat untuk menjaga kestabilannya dia supaya tidak bisa bergerak ke berbagai arah. Oke, itu patut diperhatikan. Ini ducting AC tadi dan ini piping. Lagi-lagi harus ada brace ya tadi atau pengekang atau pengaku. Terus ini sprinkler tadi, sprinkler sama juga harus di brace. Jangan sampai dia bisa goyang-gaying, tadi bisa merobek plafon, bisa berdeformasi relatif terhadap ininya sehingga mungkin patah, putus, sehingga bocor tadi bisa menggenangi atau membanjiri ruang server. Ya, oke. Nah, ini salah satu detail ya sistem penggantung. Bapak Ibu bisa lihat nih, ini hanger. Nah,
Nah, tapi dia ditaruh di atas flange, terus kemudian ini juga ada penjaganya supaya nggak bisa lari ke sini, ya, nggak bisa lari ke kanan, nggak bisa copot. Jadi ini seperti klem, ya, seperti klem. Ya, ini salah satu detail yang direkomendasikan di FEMA, ya, E74. Terus kemudian ini rise floor, ya, atau lantai panggung, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar, ya, ada panggung yang roboh, ya, waktu ada suatu pertunjukan atau apa, panggung itu bisa roboh atau apa, ya lagi-lagi karena kurangnya perhatian terhadap detail, ya, terhadap detail. Jadi ini perlu diperhatikan. Ini juga perlu diperhatikan. Ini baut belum dipasang nih, ya. Jadi nanti sebagai pemeriksa kita harus jeli, ya, harus ada bracing, terus kemudian pengangkuran terhadap lantai, ya, mesti benar-benar baik, ya, diperhitungkan semua. Nah, ini contoh mitigasi rak. Tadi saya sudah katakan, padahal rak ini sudah ada bracketnya nih, yang diwarnai merah, tapi masih tetap bisa roboh, ya karena kurang memadai. Kenapa nggak memadai? Bapak Ibu bisa lihat, sebetulnya bracketnya nggak apa-apa nih. Berarti bracketnya nggak salah. Yang salah apa? Dindingnya mungkin. Dindingnya itu kalau kebanyakan di perkantoran, ya, di perkantoran itu dindingnya itu menggunakan panel-panel gypsum. Panel gypsum. Jadi boleh dibilang dia gypsumnya nggak kuat terhadap face loading, ya. Oke, out of plane loading. Jadi itu jebol. Oke. Jadi itu mesti diperhatikan dan diperhitungkan jenis bautnya kayak apa. Itu harus yang bisa otomatis dikencangkan, itu dia bisa megar sehingga ini. Tapi ya tentunya kalau raknya berat yang nggak bakal tahan juga. Mesti dicarikan kiat-kiat yang lain. Apakah dijangkarkan juga ke ke plafon. Ya, nah ini contohnya, oke, ya, contoh-contohnya ini dijangkarkan di bawah, dijangkarkan juga ke dinding, ya, terus kemudian dua lemari yang bertolak belakang itu dijadikan satu supaya tadi jangan terguling, ya, benda yang langsing jangkung itu tendensinya akan terguling. Kalau bendanya stoki akan bergeser. Kalau bergeser dijagai oleh angkur yang ada di bawah. Angkur yang di bawah. Kalau ini angkur yang di atas itu untuk menjaga supaya tidak terguling. Oke. Terus ini detail yang lain tadi, ya. Ini kebetulan lemarinya beroda, jadi ini mesti bracketnya banyak, ya. Bracketnya banyak dan harus yang baik. Ya tergantung berat isinya juga, ya. Terus ini rak mungkin di suatu pergudangan atau bengkel atau apa, ya. Ini diangkurkan dengan baik ke lantainya seperti ini. Ya. Terus kemudian tadi Bapak Ibu masih ingat, ya, desktop atau monitor yang jatuh dari meja, ya solusinya apa? Diberikan seperti ini, diberikan semacam sabuk. Ini kalau di Amerika ini banyak dijual, ya, di toko-toko bahan bangunan, di Home Depot atau apa, banyak dan murah ini. Oke, jadi diberi seperti ini supaya tadi fungsional. Bisa-bisa gara-gara ini kita nggak bisa melakukan kegiatan kita, ya. Setelah gempa harus mendata, melakukan apa, di mana yang perlu bantuan segala, semua kita butuh komputer, ya. Jadi itu penting. Terus ini server tadi harus dijangkarkan dengan baik, ya, dijangkarkan dengan baik ke lantai, ya, rak-rak dari server, ya, seperti ini yang baik. Ini biasanya vendor yang memberikan detail-detail seperti ini. Nah, terus kemudian fasad. Ini penting, ya, banyak fasad itu berupa kaca, ya, curtain wall atau window glass, ya. Juga ada yang pakai precast panel. Yang benar itu harusnya fixnya tuh cuma di satu titik,
yang ini harus slotted, artinya bisa bergerak, ya. Jadi yang ini juga harus bisa bergerak, sehingga kalau tadi ada drift, pergerakan relatif, ya, antar lantai, di antar lantai itu bisa diakomodasi, ya, pergerakannya diakomodasi. Jadi jangan di-fix. Kalau di-fix semuanya ke 4 titiknya itu biasa dilakukan sama kontraktor. Jadi dia dilas aja. Pertama dilas titik, terus kemudian supaya kuat katanya dilas semua. Jadi kaku sekali. Efeknya apa? Nah, gedungnya tetap mau bergerak, kalah kacanya, hancur ini panel semua. Ya tadi karena ini in plane, ya akan terjadi retak-retak yang bersilangan berbentuk huruf X, ya. Jadi perlu diperhatikan itu, harusnya joinnya itu satu fix, yang 3 titik ini harus bisa bergerak. Oke. Terus kemudian tadi sistem pipa harus ada tekukan-tekukan supaya bisa mengakomodasi pergerakan relatif satu sama lainnya. Oke, seperti ini. Itu diperhitungkan deformasinya berapa, ya. Nah, terus kemudian sistem tangga. Ini di New Zealand nih, di New Zealand negara gempa juga, di waktu gempa Christchurch. Ini detailnya bagus. Jadi ini tangga ini di sini sudah diberi suatu korbel, ya. Ini, jadi dia nggak dicor monolit ke sini, tapi duduk di sini sehingga bisa mengakomodasi pergerakan lateral, ya, diferensial movement. Nah, kalau di Amerika lebih senang pakai tangga baja, cuman kalau di sini ini jatuhnya bisa mahal dan orang kadang nggak mau gitu, ya. Ini sebetulnya bagus. Dan kalau Bapak Ibu sekalian tahu bahwa di peraturan gempa kita yang kuno, ya, itu sebetulnya yang waktu dulu juga di develop waktu itu oleh konsultan BK Carter. Nah itu juga sama, diberikan detail yang memadai, ya. Jadi lepas terhadap lantai. Jadi si tangga itu bisa nyerodot istilahnya, ya, bisa bergeser. Nah ini sistem baut tadi, walaupun semuanya kuat, walaupun sudah ada murnya, tetap diberi ring lagi, ya, ring yang lebih luas, tergantung apa yang di baut. Contohnya ini platnya terlalu tipis, sobek, ya ini mungkin plat talang atau plat atap, ya, ini bisa terjadi sobek seperti ini. Oke, jadi dengan cara memperluas ininya, ringnya. Oke. Nah, tiba saatnya perancangan komponen non-struktural. Saya mungkin tidak bahas panjang karena waktu yang terbatas. Jadi saya cuma memberikan masukan aja kepada Bapak Ibu. Ya mungkin satu saat kita akan bertemu lagi. Ya, ini cocoknya adalah berupa short course karena harus berupa contoh-contoh soal. Ya, ada rumusnya, ada apa. Oke. Dan tadi saya bilang sebetulnya kita mengadopsi dari ASCE, ya, ASCE 7 tahun 2016 itu kita adopt menjadi SNI 1726 tahun 2019, ya. Ini sebetulnya digunakan untuk gedung baru, artinya buat perancangan, buat desain gedung baru, ya. Nah ini saya salin aja, ya. Itu dibahas di bab 9, Nah, tadi supaya konsisten, ini yang putih tadi itu sebetulnya hitam, ya, karena background saya hitam jadi saya putih. Ini komponen arsitektural, ya, komponen arsitektural. Yang 9.5 ini magenta, ini adalah semua urusan MEP, ya. Nah, ini konsepnya
Ya, prinsipnya lagi-lagi kembalikan ke hukum Newton yang kedua, ya. F sama dengan M dikalikan A. F sama dengan, jadi gayanya yang perlu diperhitungkan, ya, di sini adalah FP, ya. FP diperhitungkan, ya tentunya tadi tergantung kita lagi di mana. Katakan sedang di Makassar kah, atau tadi di Toraja, apa di Palu, atau di mana di Sumatera Barat, katakan di Padang, ya beda-beda. Oke, beda-beda tergantung tadi intensitas gempanya seperti apa, besaran dari percepatan gempanya seperti apa, tentunya, ya. Itu konsepnya. Jadi mudah sekali, ya, komponennya apa sudah ada listnya, sudah ada tabelnya di situ, sudah ada tabelnya bisa dilihat, ya. Jadi nggak susah, tinggal masukin rumus aja, oke. Yang susah itu dapat dari berat bendanya. Sebagai contoh, ya, kita mendesain genset. Genset itu kita mesti hati-hati berat yang diberikan oleh konsultan MIP itu apa, atau dari vendor. Ya, jangan-jangan itu berat bendanya saja, belum berat operasi.